Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Untuk menjaga inflasi ke depan, harga yang begitu tidak stabil, maka akan ada operasi pasar. Sering-sering begini, misalnya kita dipanggil kan, karena kita kan mengharap ini aja. Ya, kulit-kulitnya itu kan banyak. Nah, kita pakai, kita bikin. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Revitalisasi Baruga di kawasan Masjid Agung Kraton Buton akan dilaksanakan tahun ini. Ketua Dekranasda Bau-Bau dorong penenun berinovasi mengembangkan motif sarung buton sesuai dengan kearifan lokal. Inilah Warta Kapten pagi ini, Jumat 10 Maret 2023 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, revitalisasi Baruga di kawasan Masjid Agung Kraton Buton akan dilaksanakan tahun ini. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyebutkan bangunan ruang pertemuan itu berkonstruksi beton bukan kayu. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Harul Mulku. Sebagai Sultan dinobatkan, baru sembahyang, baru dia membentuk kabinetnya. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi memastikan revitalisasi Baruga Kraton Buton yang menelan anggaran sekira 17 miliar lebih akan dilaksanakan tahun 2023 ini. Hal itu ditegaskan Gubernur saat melakukan peninjauan Baruga Kraton di Bau-Bau Kamis pagi. Gubernur mengatakan pembangunan Baruga yang sumber dananya dari bantuan Presiden RI Joko Widodo itu berkonstruksi beton, bukan kayu seperti Baruga zaman dahulu. Baruga yang berfungsi sebagai tempat pertemuan harus dibuat senyaman mungkin dan tertutup, sehingga jika ada pembicaraan yang bersifat internal dapat lebih fokus, sekaligus memberikan rasa aman kepada seluruh peserta pertemuan. Karena ini kan tempat persumpahan ini, batu Opawa di sini. Jadi Sultan itu setelah sah dia sebagai Sultan dinobatkan, baru sembahyang, baru dia membentuk kabinetnya di sini. Nah, oleh karena itu bagaimana mungkin kalau membentuk kabinet terbuka? Nanti kalau zaman sekarang, zaman perang kayak Ukraina, wah ini petinggi boleh kita disenter ya, mati kita semua. Kalau dari dulu kan pakai kolambu itu, tapi sudah pakai ilmu. Artinya kalaupun ada yang sikat, ya udah ditamingnya tuh kolambu itu. Nah, sekarang kan sudah modern. Di sisi lain, alasan pembangunan Baruga berbahan beton dikarenakan sudah sangat sulit mendapatkan kayu jati asli yang benar-benar bisa bertahan lama. Inggris sebagai pusat peradaban kerajaan tertua pun bangunannya menggunakan beton sehingga masih terawat sampai saat ini. Meski demikian, bangunan Baruga tetap menggunakan ciri khas rumah adat Kesultanan Buton yang menyerupai anatomi tubuh manusia. Jadi ini sepertinya beton, tapi ya kayak jati juga kita bikin buder-buder. Kita tidak mungkin meninggalkan budaya, pasti kita harus ikuti itu ya. Karena ada 4 tugu, ada 4 pilar kan bisa Petamiana itu menunjukkan di situ 4 saat dulu. Dan itu kekuatan sama dengan kaki meja harus 4. Dia punya kekuatan, punya power. Kita itu kan filosofi kerajaan kita itu kan tubuh manusia kan, yang ditulis dalam Al-Quran itu kan. Nah ini juga seperti itu, ada filosofinya. Semua ada kepala, cuman tidak kelihatan kalau dari sini karena kita munculkan dari bawah. Ini kakinya di bawah kita taruh semua. Ali Mazi menyadari betonisasi Baruga menuai pro dan kontra. Untuk itu, Gubernur 2 periode ini meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar pekerjaan Baruga dapat berjalan, apalagi ini merupakan bentuk perhatian negara terhadap kebudayaan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau dorong penenun berinovasi mengembangkan motif sarung buton sesuai dengan kearifan lokal. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Waode Nurliani.
Ketua Dekranasda Bau-Bau Ode Nursanti Monianse mendorong penenun di Kota Bau-Bau untuk berinovasi mengembangkan motif sarung buton sesuai dengan kearifan lokal. Dikatakan Nursanti, saat ini pakaian sentuhan buton dan desain interior di Bau-Bau cenderung menggunakan kain sarung buton motif pengembangan hasil inovasi para penenun daerah seperti gambar lumba-lumba dan nas, sedangkan motif sarung buton klasik hanya digunakan saat kegiatan kebudayaan. Bahkan belum lama ini Pemkot Bau-Bau menampilkan motif sarung buton terbaru yang diberi nama Bialawa dalam bentuk desain baju pada kegiatan Fashion Show di Jakarta. Lawa sendiri, kata Nursanti, merupakan motif yang menggambarkan pintu gerbang dari benteng Keraton Buton. Jadi kami tenunan pengembangan yang ada sekarang karena klasik itu kami tidak lagi pakai untuk baju ataupun desain interior. Karena itu kami hanya khusus pakai untuk acara-acara budaya. Jadi yang dipakai hari ini oleh kami itu adalah desain motif pengembangan tenun yang tetap saja mengambil atau mengangkat dari kearifan lokal Kota Bau-Bau motif-motifnya, termasuk salah satunya lawa ini. Ada juga di atas itu tadi motif nenas. Impian Ketua Tim Penggerak PKK Bau-Bau itu tak lain agar kain tenun buton dapat dikenal ke seluruh penjuru negeri, bahkan tenun buton bisa go internasional lewat kegiatan promosi Dekranasda Bau-Bau pada berbagai momen. Harapan tersebut tak lain untuk meningkatkan gairah para penenun agar terus berkreasi, di sisi lain mendorong generasi milenial belajar dan berbisnis tenun sebagai upaya regenerasi kaum muda menenun kain buton dan mempertahankan eksistensi kain buton di masa mendatang. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mengimbau pedagang tidak menaikkan harga bahan pokok secara sepihak jelang Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Kalau pedagang masih coba menaikkan harga-harga sepihak, kita akan dekati nanti di pasar terkait dengan pasar murah. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdak Perin mengimbau pedagang tidak menaikkan harga bahan pokok secara sepihak jelang Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Kepala Disperdak Perin Bau-Bau Laode Ali Hasan mengatakan setiap saat pihaknya turun memantau harga bahan pokok di pasaran. Jika terjadi kenaikan harga, pihaknya akan menggelar pasar murah. Kalau pedagang masih coba menaikkan harga-harga sepihak, kita akan dekati nanti di pasar terkait dengan pasar murah. Supaya memang dalam kondisi seperti hari ini masyarakat banyak membutuhkan, harga itu tidak mengalami kenaikan. Dan fungsi operasi pasar sudah di situ yang dilakukan. Ali juga memastikan sepekan sebelum memasuki bulan Ramadan dan 2 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri nanti, operasi pasar akan dilaksanakan di semua kecamatan. Dalam operasi pasar itu, kata Ali, pihaknya akan menyediakan komoditas yang biasa berpotensi naik harga jelang puasa dan Lebaran. Kami coba mengintervensi harga itu dengan melakukan operasi pasar. Makanya sekarang termasuk semua jenis kebutuhan pokok masyarakat yang memang potensi mengalami kenaikan menjelang puasa dan Lebaran yang akan datang ini, itulah yang kami lakukan. Kedepanan bukan hanya beras yang kita lakukan operasi pasar ini, termasuk gula, terigu, minyak goreng, termasuk minuman-minuman yang dibutuhkan masyarakat menjelang puasa ini. Ada juga telur, kemudian juga ada yang potong. Itulah yang kita coba intervensi pasar dengan harga yang memang betul-betul harga distributor yang bisa dijual di pasar. Ali juga mengatakan telah berkoordinasi dengan para distributor yang telah menyatakan kesiapannya terkait stok bahan pokok untuk pelaksanaan operasi pasar. Karena itu, pihaknya mengimbau warga tidak resah karena pemerintah telah menyiapkan langkah stabilisasi harga. Adapun berdasarkan hasil pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar oleh Disperdak Perin Bau-Bau pada pekan pertama Maret 2023, terdapat 3 komoditas mengalami kenaikan, yaitu beras premium, cap anak beruang, ayam kampung, dan kentang. Harga beras cap anak beruang dari sebelumnya Rp12.800 naik menjadi Rp13.400 per kilogram. Kentang dari Rp28.000 jadi Rp30.000 per kilogram, serta ayam kampung naik menjadi Rp175.000 per ekor dari sebelumnya Rp150.000.
Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau siapkan 3.000 dosis vaksin PMK untuk ternak sapi warga. Pemberian vaksin akan berlangsung hingga pertengahan Desember 2023. Kembali Wado Nurliani melaporkan. Ternak sapi kini diwajibkan mendapat suntikan vaksin penyakit kuku dan mulut atau PMK yang santer mewabah dan menyerang ternak di tanah air sejak tahun 2022. Sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat mematikan ternak berkuku genap tersebut, pemerintah tengah menggencarkan kegiatan vaksinasi namun masih fokus pada sapi. Khusus di Kota Bau-Bau melalui Dinas Pertanian, terdapat 3.000 dosis vaksin disiapkan untuk menjangkau seluruh ternak sapi warga. Ribuan dosis vaksin tersebut akan disuntikan pada 1.700 ekor sapi yang sementara terdata di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stan Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengungkapkan sudah menyasar 300 ekor sapi selama 2 bulan terakhir. Target yang diberikan pemerintah pusat untuk program vaksinasi PMK tersebut hingga pertengahan Desember 2023. Sapi yang setelah divaksin pun akan diberikan penanda oleh petugas berupa anting di telinga. Target kita untuk sekarang tahun 2023 itu 3.000 dosis. Ini bukan cuma untuk vaksin pertama, termasuk vaksin kedua. 3 kali vaksin pertama, kemudian jarak antara vaksin pertama dan kedua 30 hari atau 1 bulan, kemudian jarak antara vaksin kedua dan ketiga 6 bulan. Sudah berapa sih capaiannya dia? Dari 1.700 baru sekitar 300-an. Jusriati menyebutkan bukan sekali, tenaga vaksinator akan memberikan suntikan vaksin PMK sebanyak 3 kali, interval waktu dosis pertama dan kedua selama 1 bulan, sementara jarak vaksin kedua dan ketiga selama 6 bulan. Sapi dalam keadaan bunting di bawah 3 bulan belum boleh mendapatkan vaksin, sementara untuk anakan sapi yang sudah berusia di atas 3 bulan sudah dapat divaksin. Hingga kini, kata Jusriati, belum ada laporan efek negatif terhadap pemberian vaksin karena pasca penyuntikan, sapi akan diberikan vitamin untuk daya tahan tubuh. Namun, kata dokter hewan tersebut, aturan mainnya seminggu setelah pengobatan, sapi-sapi itu kemudian dapat dikonsumsi. Sementara itu, sebaran sapi terbanyak di Kota Bau-Bau ada di kecamatan pinggiran kota, seperti Lialea, Bungi, Kokalukuna, termasuk Kecamatan Sorawolio. Petugas pun melaksanakan kegiatan jemput bola untuk mencapai target tuntas vaksin PMK Desember 2023. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Revitalisasi Baruga di kawasan Masjid Agung Kraton Buton akan dilaksanakan tahun ini. Ketua Dekranasda Bau-Bau dorong penenun berinovasi mengembangkan motif sarung buton sesuai dengan kearifan lokal. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.